Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin sayyidil hurril mujahidin at-tahirin amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen mata kuliah pengembangan dan telaah kurikulum Ibu Dr. Hesti Kusmaningrum Eskom MPD. Yang saya hormati teman-teman AD2 Tarbiyah yang sampai hari ini semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan baik, sehat, walafiat, jasmani, rohani, kantongnya ya teman-teman. Semoga semua dalam keadaan stabil. Hari ini kami dari kelompok 1, yaitu saya sendiri Tina Melani, Asih Fatur Rohmah, Nur Aisyah Fitriani, akan mempresentasikan pengembangan dan telaah kurikulum dengan judul Pengertian Kurikulum dan Pendidikan. Kurikulum merupakan alat yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan proses pendidikan. Artinya, tanpa kurikulum yang baik dan tepat akan sulit mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang dicita-citakan. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kurir yang artinya pelari dan kuror yang artinya tempat berpacu. Banyak ahli kurikulum mendefinisikan pengertian kurikulum, diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Hilda Taba 1962 dalam Munir 2008-27 yang mendefinisikan kurikulum sebagai rencana belajar dengan mengungkapkan bahwa a curriculum is a plan for learning. Dengan kata lain, kurikulum adalah rencana pendidikan atau pembelajaran. Senada dengan hal itu, Nana Syadih Sukmadinata 2010 mengatakan bahwa kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Keberadaan kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan berada pada posisi yang strategis, di mana peran utamanya sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran. Menurut para ahli pendidikan, kurikulum dapat dilihat dari 4 aspek dimensi, yaitu kurikulum itu bukanlah suatu yang tunggal, akan tetapi merupakan sesuatu yang beragam. Artinya, ketika mengartikan kurikulum tersebut, bisa dilihat dari berbagai dimensi. Keempat dimensi kurikulum tersebut adalah dimensi ide atau gagasan. Kurikulum itu adalah kumpulan sebagai gagasan-gagasan atau pemikiran tentang rencana pendidikan yang akan digagas. Kurikulum sebagai rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. Artinya, kurikulum itu merupakan sebuah dokumen tertulis yang isinya terkait dengan rumusan tujuan-tujuan, kumpulan-kumpulan materi yang akan diajarkan, metode atau pendekatan yang akan digunakan, dan evaluasi yang akan dilaksanakan. Kurikulum sebagai kegiatan yang sering pula disebut dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi. Sebuah proses dalam kegiatan pembelajaran yang melibatkan pendidik, peserta didik, sarana, bahan ajar, dan media pembelajaran. Dimensi kurikulum ini dilihat dari aspek proses, merupakan kurikulum yang sesungguhnya real terjadi di lapangan. Yang keempat, kurikulum sebagai suatu hasil yang bahwa kurikulum itu bisa dilihat dari aspek hasil atau output sebagai lulusan. Artinya, kurikulum itu disusun dan dikembangkan dengan melihat hasil yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pengguna lulusan, dalam hal ini masyarakat. Pengertian pendidikan. Pada hakikatnya, pendidikan dapat diartikan sebagai proses bimbingan terhadap berbagai potensi yang dimiliki manusia sampai terbentuknya kepribadian yang utuh, baik jasmani maupun rohani, sehingga dapat terwujud kehidupan yang harmonis, bahagia, adil, dan makmur, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Pengertian kurikulum.
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kurikulum adalah apa yang akan diajarkan, sedangkan pembelajaran adalah bagaimana menyampaikan apa yang diajarkan. Dengan kata lain, kurikulum adalah suatu program, rencana, dan isi pelajaran, sedangkan pembelajaran dapat dicirikan sebagai metode, tindakan, belajar mengajar, dan presentasi. Pendapat Galen Seller dan William M. Alexander dalam bukunya Curriculum Planning to Better Teaching and Learning mengatakan bahwa kurikulum ialah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar, apakah dalam ruangan kelas, di halaman sekolah, atau di luar sekolah, termasuk kurikulum. Berangkat dari rumusan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka kurikulum itu pengertiannya sangat luas dan beragam. Artinya kurikulum itu tidak terbatas hanya pada sejumlah mata pelajaran saja, tetapi mencakup semua pengalaman belajar yang dialami siswa dan mempengaruhi perkembangan pribadinya yang diperoleh bukan di lingkungan sekolah saja, tetapi lingkungan keluarga dan masyarakat. Anatomi dapat diartikan sebagai kurikulum atau komponen yang selalu menjadi kajian dalam kurikulum. Anatomi kurikulum ini paling tidak ada 4 komponen, yaitu tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Keempat komponen ini satu sama lain saling berkaitan dan berhubungan. Komponen merupakan unsur atau bagian yang sangat esensial dalam keseluruhan kegiatan pendidikan. Komponen kurikulum dimaksudkan adalah sebagai atau unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan terkait. Unsur atau bagian yang ada pada kurikulum itu adalah seperti rumusan tujuan, susunan materi atau bahan ajar, pendekatan, model strategi apa yang akan digunakan, dan evaluasi baik terhadap hasil maupun proses. Oke, selanjutnya adalah hakikat kurikulum. Kurikulum dalam pendidikan merupakan komponen yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan bagian yang terpenting dan setiap permasalahan bangsa. Setiap warga negara sudah dijamin oleh Undang-Undang 1945 untuk mendapatkan kecerdasan melalui proses pendidikan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut diperlukan suatu program yang terencana, terukur, dan dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait. Itulah sebenarnya kurikulum. Berangkat dari pemikiran di atas, maka peranan dan kedudukan kurikulum dalam pendidikan adalah sebagai arah atau pedoman dalam pencapaian tujuan pendidikan. Seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang, semakin baik pedoman itu dipelajari dan dilaksanakan, maka semakin cepat pencapaian tujuan pendidikan. Menurut Umar Hamalik 1990, terdapat 3 peranan kurikulum dalam kegiatan pendidikan, yaitu peranan konservasif, peranan kritis atau evaluasif, dan peranan kreatif. Untuk lebih jelasnya di bawah ini dijelaskan ketiga peranan kurikulum pada pendidikan tersebut. Oke, saya akan menjelaskan sedikit ketiga unsur tersebut. Peranan konservatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum itu merupakan tradisi lama yang baik dan masih bisa digunakan dalam budaya pendidikan saat ini, sekaligus dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya masa lalu tersebut yang masih relevan dan dengan masa kini kepada peserta didik. Yang kedua, peranan kreatif. Kurikulum selalu berperan dan menciptakan suatu produk sebagai hasil kreasi dalam memenuhi tanggung jawab terhadap tuntutan pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang senantiasa terjadi setiap saat. Peranan kreatif. Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan keterbaruan sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat
pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Landasan pengembangan kurikulum. Bangunan gedung yang tinggi tentu membutuhkan landasan atau fondasi yang kuat agar dapat berdiri tegak, kokoh, dan tahan lama. Apabila bangunan tersebut tidak memiliki fondasi yang kokoh, maka dipastikan cepat ambruk atau hancur. Hal ini juga berlaku dalam pengembangan kurikulum. Apabila landasan atau fondasi pendidikan kurikulum lemah dan tidak kokoh, maka yang dipertaruhkan adalah manusia atau peserta didik itu sendiri. Landasan pengembangan kurikulum pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan pada waktu pengembangan suatu kurikulum lembaga pendidikan, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Senada dengan pendapat Robert S. Zaid Rapway Taylor dalam Ornstein dan Hankins 1988 mengemukakan pandangan yang erat kaitannya dengan beberapa aspek yang melandasi suatu kurikulum. Ada 3 aspek yang menjadi landasan atau dasar tumpuan pondasi dalam pengembangan suatu kurikulum, yaitu filsafat, psikologis, dan sosiologis. Untuk lebih jelasnya, ketiga landasan tersebut dapat dilihat uraiannya sebagai berikut. Oke, baiklah. Landasan yang pertama yaitu landasan filsafat. Kedudukan landasan filsafat dalam pengembangan kurikulum merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan arah, sasaran, dan target dari proses pendidikan. Landasan ini digunakan untuk melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum di sekolah atau madrasah. Filsafat adalah cara berpikir yang radikal, menyeluruh, dan mendalam, atau suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sampai ke akar-akarnya. Plato menyebut filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang digunakan untuk mencari nilai-nilai kebenaran, berpikir secara mendalam tentang permasalahan yang dihadapi manusia, termasuk masalah pendidikan merupakan target dari kajian filsafat. Yang kedua, landasan psikologis. Pendidikan berkaitan dengan perilaku manusia. Dalam proses pendidikan terjadi interaksi antara siswa dengan lingkungannya, baik lingkungan yang bersifat fisik maupun lingkungan sosial. Melalui pendidikan diharapkan adanya perubahan perilaku siswa menuju kedewasaan, baik fisik, mental, intelektual, moral, ataupun sosial. Namun demikian perlu juga diingatkan bahwa tidak semua perubahan perilaku siswa mutlak sebagai akibat intervensi dari program pendidikan. Ada juga perubahan perilaku yang dipengaruhi oleh kematangan siswa itu sendiri atau pengaruh dari lingkungan di luar program pendidikan. Psikologis adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk mengubah perilaku manusia. Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh psikologis sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku itu harus dikembangkan. Siswa adalah individu yang sedang berada dalam proses perkembangan, seperti perkembangan fisik, jasmani, intelektual, sosial, emosional, moral, dan sebagainya. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis mengarahkan kajian mengenai kurikulum yang dikaitkan dengan masyarakat, kebudayaan, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ketiga hal tersebut pada hakikatnya merupakan landasan yang sangat mempengaruhi penetapan isi kurikulum. Untuk lebih jelasnya, coba cermati uraian berikut ini dengan seksama, kemudian Anda diskusikan dengan mahasiswa lainnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Oke, baiklah, demikian dari kelompok 1. Mungkin ada teman-teman ingin bertanya, saya persilahkan 3 pertanyaan di awal. Sebelum saya tutup,
kesimpulan dari pembahasan ini adalah kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional, standar kompetensi-kompetensi dasar, dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan sekolah. Oke, baiklah, buat teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan 3 pertanyaan pertama. Demikian makalah dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.